Jadi tadi waktu lagi buka FB gua nemu sebuah perdebatan yang sebenarnya cukup menarik juga sih. Di sini perdebatan mengenai protagonis ya kan. Protagonis itu tokoh utama, komen pertama ya. Terus dibales protagonis sikap baik, antagonis sikap jahat. Jadi yang komen kedua ini ngeanggap protagonis dan antagonis itu adalah sebuah sikap ya kan, sikap baik, sikap jahat. Sementara yang atasnya ngatain itu protagonis tokoh utama. Dia balas lagi protagonis tokoh utama, antagonis tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Kita semakin dibuat mikir ya kan, agak-agak bingung juga sih jadinya. Jadi sampai meragukan diri sendiri ya kan, ini kira-kira yang bener yang mana jadinya. Kadang kan ada juga protagonis yang jadi jahat gitu. Kalau protagonis itu tokoh baik, terus kalau kelakuannya jahat, terus itu gimana nanti? Kayak contohnya aja, contohnya siapa yang agak bisa dibilang jahat lah ya. Kayak Kearu mungkin kali ya. Yang dari Red Filler. Jadi langsung aja kita tanya Google ya kan. Buat mencari tahu jawaban yang lebih jelasnya, di sini sumbernya dari Wikipedia sih. Di sini dijabarkan kalau protagonis adalah karakter utama dalam sebuah cerita. Protagonis merupakan pembuat keputusan kunci yang mempengaruhi plot suatu cerita. Jadi di sini dikatakan jelas kalau protagonis adalah karakter utama ya, atau tokoh utama. Di sini nggak ada dituliskan baik sih. Terus juga buat yang itunya, yang antagonisnya kita coba cari tahu lagi apakah tokoh jahat. Di sini yang versi Tokopedia, versi Wikipedia juga ya. Antagonis adalah karakter yang jahat yang melawan karakter utama atau protagonis. Jadi di sini antagonis dijelasin jahat ya, tapi protagonis nggak dijelasin baik gitu. Antagonis sudah pasti jahat kayaknya. Atau udah dijelasin jahat, tapi kalau protagonis nggak ada ditulisin sebagai orang yang jahat gitu. Terus gimana ceritanya dong kalau ada protagonis yang jahat gitu, yang kelakuannya kadang nggak bener ya kan? Ternyata di Tokopedia lagi, astaga. Ternyata di Wikipedia itu ada penjelasan lagi mengenai protagonis yang berkelakuan seperti penjahat itu. Dan memang dibahas lebih lanjut ya kan, kalau yang tadi kan belum dijelasin, ini yang versi dari halamannya. Protagonis biasanya baik dan tidak jahat. Dalam beberapa cerita, tidak semua protagonis menjadi jagoan atau baik. Jadi di sini ada kalanya protagonis bertingkah seperti antagonis yang kemudian dikenal sebagai antihero. Jadi sekarang kita tahu ya kan, asal-usul antihero itu adalah protagonis yang kadang berkelakuan agak jadi antagonis. Tapi kalau antagonis dia udah pasti musuh bebuyutan dari si protagonis. Jadi ya kesimpulannya gue masih agak bingung-bingung juga sih, tapi udah mulai dapet lah artinya. Ya senang rasanya bisa memecahkan permasalahan tadi ya kan. Berarti protagonis itu biasanya tokoh baik, tapi kalau dalam beberapa cerita dia jadi tokoh yang agak jahat gitu, jadi antagonis. Tapi dia tetap bukan jadi antagonis, dia tetap protagonis tapi dengan label antihero. Sementara antagonis tetaplah musuh dari si protagonis. Jadi itu tadi dia pembahasannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di komentar deh pendapat kalian sendiri ya kan. Dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.